Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak? Oke, udah pada siap kan untuk pelajaran kali ini, yaitu akidah akhlak mengenai Asmaul Husna. Oke, jadi ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Pasti sering dengar kan? Coba sebutin apa aja yang kalian tahu tentang Asmaul Husna. Ya, ada apa aja? Bagus. Nah, dari apa-apa yang udah kalian sebutin, nama-nama Asmaul Husna yang akan dijelaskan sekarang ini yaitu mengenai Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Nah, setelah ini bahkan menunjukkan materinya ya melalui materi yang akan digambarkan di layar. Nanti kita akan mulai dari pengertian, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan hikmahnya. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan dari dua kata penghubung, yaitu dari kata al-asma yang berarti nama-nama dan dari kata al-husna yang berarti baik atau indah. Lalu, jika digabungkan, yaitu antara al-asma dan al-husna, yaitu yang sering kita dengar menjadi Asmaul Husna, berarti ialah kalau digabung nama-nama yang baik dan indah. Yang harus dikasih keterangannya yaitu yang dimaksud nama-nama yang baik dan yang indah ini yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yaitu pengertian asma Allah Al-Khabir. Jadi Al-Khabir itu yang dimaksud adalah yang maha mengenal. Memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita serta tidak ada yang luput dari pengawasannya. Nah, semua itu jadi Allah itu maha sangat teliti terhadap hambanya, rinci, sangat teliti juga dalam penciptaan semua yang ada di bumi ini telah Allah atur secara terperinci dan sangat mendetail. Selanjutnya yaitu dalil dalam Al-Quran mengenai Al-Khabir yang sering kita dengar dari ayat Al-Quran, yaitu kalimatnya wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya Allah maha mengetahui tentang apa yang mereka lakukan, apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan, mau kita secara sembunyi-sembunyi maupun terlihat oleh banyak orang. Yang kedua, asma Allah As-Sami. As-Sami adalah maha mendengar, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar atas segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di alam semesta ini, termasuk juga doa-doa dari hambanya. Jadi kita senantiasa berdoa karena Allah SWT selalu mendengar, dan kita juga harus meyakini bahwasannya doa itu pasti terkabul. Yang terakhir, asma Allah Al-Bashir. Al-Bashir adalah maha melihat. Tadi sebelumnya kita As-Sami ya, maha mendengar. Nah, yang terakhir ini yaitu Al-Bashir, maha melihat, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu melihat segala sesuatu, baik yang lahir atau batin. Jadi baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, atau yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalil dari Al-Quran mengenai Al-Bashir yaitu bunyinya innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun, yang artinya sungguh Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertiannya ya. Nah, sekarang tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan ya gambar yang ada di layar. Nah, itu lihat ada anak-anak sedang apa?
sedang mengaji. Nah, ini adalah contoh sifat Allah Al-Khabir. Jadi Allah mengetahui bahwasanya anak-anak lagi sedang membaca Al-Quran. Jadi Allah juga mengetahui nih, misalnya kalian lagi bacanya surat apa gitu ya, misalnya surat An-Nas. Allah juga maha mengetahui, sangat mengenal kalian juga, mengenal keseharian kalian. Misalnya kesehariannya memang sering membaca Al-Quran di rumah, maka Allah juga mengetahui itu. Lalu contoh sifat As-Sami. Nah, itu gambarnya apa tuh? Ada anak lagi mendengarkan ibunya. Jadi Allah juga maha mendengar nih. Misalnya kalian malah pas ibunya lagi ngomong, kalian gak mendengarkan dengan baik, malah kalian bisa jadi ngoceh-ngoceh nih. Nah, Allah itu maha mendengar. Kalian misalnya lagi ngambek, jadi kalian gak boleh ya ngambek-ngambek gitu sama orang tua. Harus apa? Harus berbakti. Kemudian selanjutnya, gambar dari sifat Al-Basir. Nah, di situ ada gambar apa tuh? Anak laki-laki sedang ngapain tuh, kayak ngejailin ya temennya. Nah, itu nggak boleh, ya kan? Kita mengetahui bahwasanya Allah maha melihat. Jadi apapun yang kalian lakukan, apalagi hal yang buruk, Allah itu maha melihat. Oke? Pembahasan terakhir yaitu hikmahnya. Coba sebelum ibu merangkum hikmahnya yang bisa kita ambil dari materi ini, ada yang bisa jelasin? Penjelasan kalian tadi udah lumayan bagus. Nah, sekarang ibu ya yang mau menjelaskan hikmahnya. Jadi hikmah dari Al-Khabir, karena Allah itu sangat mengenal kita, kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah mengenai apapun itu, karena semua yang Allah telah takdirkan kepada kita itu adalah hal yang baik. Hanya saja kita belum tahu apa yang mau Allah berikan dari peristiwa yang terjadi kepada kita. Lalu kemudian yang As-Sami. Jadi As-Sami, kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah dan senantiasa rajin berdoa gitu, karena Allah selalu mendengarkan segala keluh kesah kita. Kemudian Al-Bashir. Jadi Al-Bashir, karena Allah mengetahui segala tindakan kita senantiasa berhati-hati dalam bertindak, sebab Allah selalu mengawasi hambanya. Oke, sekian dulu materi yang dapat ibu sampaikan ya. Setelah ini nanti ada kuis yang akan dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.